Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal asr kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab majaa annal guluwa fi quburi salihin yasiruha authanan tu'badu min dunillah. Bab dari apa-apa yang menyebutkan tentang gulu, kecintaan yang ekstrim kepada kuburan orang-orang yang soleh, menjadikan authanan tu'badu min dunillah, menjadikan perkara-perkara penyebab penyembahan kepada selain Allah. Maka bab ini hubungannya dengan pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu disebutkan hadis-hadis tentang at-taghlil, tentang ancaman yang keras bagi mereka orang-orang yang gulu kepada para wali atau para nabi. Jika meninggal para nabi dan para wali, maka dijadikan kuburannya sebagai masjid. Maka telah datang larangan seperti lafaz-lafaz la'anallah, orang itu dilaknat oleh Allah. Dan di sini dijelaskan bagaimana hubungan tentang kecintaan kepada para wali-wali as-salihin yang gulu, yang menyebabkan kecintaan kepada mereka menjadikan kuburan-kuburan mereka disembah kepada selain Allah. Maka yang pertama, man yahfad تريد تسمع تفضل. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في التغليظ فيما نقل الله باب ما جاء في التغليظ فيما نقل الله على الرجل الصالح فكيف إذا قاله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة تدارك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالطير بالحبشة وصاروها بتلك الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصاروا فيه تلك الصور أولئك شر الخلق عند الله وهؤلاء جمعوا بين الفتنين فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولمسلمين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قبل أن يموت بخمس وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة التي رأتها بأرض الحبشة وما فيها تلك الصور وما فيها من الصور. قال أولئك إذا مات الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. Bismillah. Qala Malik rahimahullah ta'ala babu ma ja'a min at-taghlidi fi man inda Allah inda qabri rajulin salihin.
فكيف إذا عبدوه؟ وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأت كنيسة رأتها في أرض الحبشة في تلك الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. بسم الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أم سلمة ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة كانت رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال هؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. Bismillah. Ba'da dars. Alhamdulillah. Qala al-muallif rahimahullah, bab ma jaa annal guluwa fi kuburi salihin yasiruha authanan tu'badu min dunillah. Dari penyebab banyak orang-orang yang jatuh kepada gulu kepada salihin, menjadikan kuburannya itu wathan, berhala-berhala yang disembah kepada selain Allah. Maka menukilkan penulis riwayat dari Imam Malik di kitabnya Muwatta. Ini dalil pertama, marfu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti dinisbatkan marfu kepada Nabi. Qala Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadu kubura anbiya'ihi masajida. Maka menukilkan di sini marfu bahwa Nabi berdoa, wahai Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku wathanan. Makna wathan adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, karena menyebabkan kemarahan Allah yang sangat besar kepada suatu kaum di saat mereka mengambil kubur-kubur nabi-nabi mereka, orang-orang soleh mereka menjadi masjid. Athar ini atau hadis ini marfu diriwayatkan oleh Imam Malik di Muwatta'nya dari jalan Zaid ibnu Aslam an Atha ibnu Yasar mursalan. Maka Atha ibnu Yasar telah kita lewati di pelajaran yang lalu, dia seorang tabi'i. Maka di sini tidak mendengar dari Nabi. Maka di sini mursal, hadisnya dhaif. Kemudian beristidlal dengan athar dari tafsir ucapan Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza. Maka di sini penulis meriwayatkan dari Ibnu Jarir At-Tabari, meriwayatkan yang kedua dari Ibnu Jarir At-Tabari an Sufyan an Mansur an Mujahid. Maka makna di sini bukanlah dari Imam At-Tabari an Sufyan, karena Tabari tidak mendengar langsung dari Sufyan. Imam At-Tabari seperti di bawah sedikit Imam Al-Bukhari, maka tidak mendengar Sufyan secara langsung. Maka dia masih ada sanad kepada Sufyan. Maka di sini muallif memberikan ta'liq. Kenapa tidak ditulis dari gurunya langsung, gurunya Imam At-Tabari? Maka kita bisa memberikan sekarang penyambung, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, haddatsana Ibnu Bashar, haddatsana Abdurrahman, baru haddatsana Sufyan. Ini baru sahih.
Adapun tadi di sanad disebutkan dari At-Tabari oleh penulis kepada Sufyan, maka itu mu'allaq. Maka yang bersambung dari Muhammad ibnu Bashar, Bundar, dari Abdurrahman ibnu Mahdi, baru dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Mansur, dari Mujahid. Ini baru sanadnya sahih kepada Mujahid. Afara'aitumul Lata wal Uzza, maka Mujahid di saat mentafsirkan ayat ini qala kana yalutu sawiqa lil hujjaj. Siapa? Lat. Bahwa dulu di zaman jahiliyah ada seseorang bernama Lat, dan ini laqab karena dulu dia yalutu sawiq. Dia dulu membuat adonan. Orang Arab makannya kue, makannya roti. Maka dia dulu menginfakkan hartanya membuat roti dan makanan untuk orang-orang yang berhaji. Berapa banyak orang berhaji, maka dia ingin membantu untuk meringankan beban orang-orang yang berhaji. Dulu tidak seperti zaman now, tidak ada hotel, tidak ada rumah makan mewah besar, sehingga para haji zaman dulu masak sendiri-sendiri, dan mereka orang-orang yang safar susah mencari warung juga jarang. Maka dia membuat adonan untuk memberikan orang-orang haji makan. Fa'aqafa ala qabrihi. Kemudian setelah meninggal Lat ini, mereka orang-orang yang gulu Aqafa beriktikaf di kuburannya dan menjadikan menhir yang besar dan menyebutnya ini Lat agar diingat, sama seperti di zaman kaum Nuh, Waddan wa Suwa'an wa Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra. Maka atsar Mujahid ini menyebutkan bahwa dulu orang-orang jahiliyah mengambil patung untuk mengingat Lat yang telah berbuat kebaikan, maka akhirnya mereka gulu kepada Lat tersebut dan menjadikan kuburannya sesembahan kepada selain Allah. Ini bab yang kita bahas di sini sekarang. Maka kesimpulannya tafsir dari Ibnu Jarir, dari Sufyan, maka sahih dari jalan Muhammad ibnu Bashar, haddatsana Abdurrahman wa huwa ibnu Mahdi an Sufyan an Mansur an Mujahid. Wa qala qala Abul Jauza an Ibni Abbas kana yalutu as-sawiqa lil hujjaj. Dan ini datang juga dari Ibni Abbas, dan ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Ibnu Jarir. Maka bahwa Lata dulu orang yang soleh, itu poin pendalilannya. Meninggal dijadikan oleh orang-orang yang gulu, kuburannya itu wasanan, disembah kepada selain Allah. Kemudian beristidlal muallif dengan hadis Ibnu Abbas. Wa an Ibni Abbasin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suruja. Rawahu ahlus sunan. Maka di dalam hadis yang berikutnya yang dijadikan pendalilan tentang bagaimana orang-orang yang gulu, mereka menjadikan wasan dari kuburan-kuburan penyembahan kepada selain Allah, maka diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di sini. Maka hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, wan Nasa'i, wa Ibnu Majah, ashabus sunan. Dan di sanadnya bertumpu kepada madarul hadis Abu Saleh an Ibni Abbas. Nah, di sini faidah. Siapa Abu Saleh di sini an Ibni Abbas? Abu Saleh Zakwan As-Saman? Tidak. Maka
telah kita berikan faidah di pelajaran wallahu a'lam, kayaknya di pelajaran Ahkamu Ramadan dulu, bahwa Ibnu Abbas mempunyai murid Abu Saleh, di tobakohnya ada dua. Pertama Abu Saleh Badam, Zayyad As-Samman, maka ini rawi yang sikoh, mempunyai anak namanya Suhail Saduq Ibnu Abi Saleh Dakwan.